Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam pembahasan materi-materi pembelajaran seni budaya untuk SMA. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi musik kontemporer. Ini untuk teman-teman kelas 12, di mana saya mengambil materinya bersumber dari buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2019. Sebelumnya kita bisa melihat ini ada beberapa contoh, ada beberapa gambar sebuah pertunjukan musik. Kalian bisa mencermati satu persatu ya. Ada yang di situ ada permainan musik dari kumpulan galon-galon, ada yang dicampur antara alat musik tradisional dan alat musik modern dan lain sebagainya. Kalian bisa mengamati sendiri. Nah, dari gambar pertunjukan musik tersebut, itu semua adalah contoh dari pertunjukan musik kontemporer. Nah, kita bisa menerka-nerka sebenarnya apa sih musik kontemporer itu? Apakah musik kontemporer itu adalah musik campuran? Artinya di dalamnya itu ada alat musik tradisionalnya dan ada alat musik modernnya? Ternyata pendapat tersebut adalah salah. Label kontemporer pada seni itu sama sekali tidak menunjukkan pada sebuah pengertian yang normatif. Artinya apa? Tidak ada pengertian khusus yang bisa menjelaskan makna dari kontemporer itu sendiri. Musik kontemporer itu sendiri diambil dari kata contemporary, ya. Artinya keberadaan musik tersebut berpaut erat dengan mengalirnya waktu atau tempo, ya, contemporary. Itu sebabnya mengapa musik kontemporer juga sering disebut sebagai musik garda depan, alias musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Jadi musik yang baru yang ada di sebuah era tertentu. Jadi setiap waktu itu jenis-jenis musiknya bisa berubah tergantung dari eranya masing-masing. Musik kontemporer itu sendiri sering dianggap sebagai produk dari modernisasi atau salah satu pengejawantahan era modern. Nilai kontemporer dalam musik itu sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu musik Bach itu sudah dianggap sebagai musik kontemporer. Karena aliran musik yang dipakai oleh Bach itu berbeda dengan aliran musik yang ada pada masanya. Tergolong baru di masanya, seperti itu. Meskipun demikian, kadang-kadang itu musik kontemporer itu memang karena dia itu musik baru, jadi dia itu kadang-kadang suka melenceng dari aturan-aturan musik yang ada sebelumnya di era tersebut. Tapi bukan berarti musik tersebut itu bebas tanpa aturan. Hanya saja yang ada pada musik kontemporer biasanya adalah sesuatu yang ada di luar kebiasaan dalam bermusik, tetapi tetap memakai aturan. Bahkan kadang-kadang aturan dalam musik kontemporer itu lebih ribet, lebih susah dari musik pada umumnya. Beberapa ahli musik mengkategorikan ciri-ciri untuk menandai musik kontemporer. Meskipun sebenarnya ciri-ciri itu enggak paten ya, tapi dari beberapa hal itu ciri-ciri ini tuh bisa disimpulkan. Yang pertama itu adalah penggunaan judul yang tidak lazim. Kadang-kadang pada musik kontemporer itu judulnya aneh-aneh. Misalnya ada sebuah musik kontemporer dengan judul Liturgi Kristal. Nah, kata liturgi kristal itu kan di telinga kita kan asing ya. Biasanya kita mengenal judul musik itu kan contohnya Cinta Sejati atau misalnya Someone You Love ya gitu kan. Itu kan judul yang umum. Sedangkan pada musik kontemporer biasanya itu menggunakan judul-judul tuh yang susah kita pahami. Ada telemusik misalnya. Kemudian ada Tehilin karya dari Steve. Kemudian selain dari judulnya, musik kontemporer itu juga bisa kita lihat dari tema dari musik itu, di mana tema yang digunakan oleh
musisi-musisi musik kontemporer itu biasanya adalah tema-tema yang dianggap baru. Kalau yang kita tahu selama ini, musik yang beredar di sekitar kita, temanya itu umumnya diangkat dari kehidupan sehari-hari, entah itu cinta, atau duka, atau gembira, dan lain sebagainya. Tapi musik kontemporer itu biasanya mengambil tema yang tidak biasa seperti itu. Seperti sebuah musik karya Slamet Abdul Syukur yang memiliki judul Tetabuhan, di mana mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Nah, itu kan jadi temanya itu terlalu asing ya, nggak familiar telinga kita. Kemudian selain itu, beberapa musik kontemporer itu melibatkan instrumen yang tidak biasa dan memiliki notasi yang lebih detail. Ini maksudnya apa, instrumen yang tidak biasa? Nah, jadi para komponis musik kontemporer itu mereka itu benar-benar mengeksplor bunyi yang ada di sekitar kita. Instrumen musik yang dipakai itu nggak sebatas instrumen musik yang umum yang selama ini kita kenal, tapi dari benda-benda lain yang menghasilkan bunyi. Misalnya dari botol bekas atau dari galon gitu ya. Atau sebuah contoh, ada yang pernah membuat sebuah musik kontemporer menggunakan piano tapi yang disumbat. Jadi menghasilkan bunyi yang berbeda. Ada yang cuma dari tepukan tangan dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh benar-benar menggali, mengeksplor bunyi-bunyian di sekitar mereka, mana saja yang bisa untuk dijadikan sumber bunyi pada karya musik kontemporer. Nah, oleh karena itu, karena menggunakan instrumentasi yang tidak lazim, maka notasi yang dimilikinya pun tidak sekedar notasi angka ataupun notasi balok. Kalau notasi angka sama notasi balok itu kan kita sudah jelas ya, sudah tahu bagaimana cara membacanya. Tapi apakah contohnya itu galon itu memiliki notasi angka atau bisa dibunyikan dengan notasi balok? Tentunya tidak. Oleh karena itu para komponis-komponis musik kontemporer ini, mereka akan membuat notasinya sendiri, membuat simbol-simbol sendiri, dan disertai petunjuk-petunjuk yang detail tentang gambaran bunyinya bagaimana dan cara memproduksi bunyinya bagaimana, seperti itu. Sehingga dalam istilah musik kontemporer itu dikenal ada yang namanya pola notasi auditif dan notasi tindakan. Jadi notasinya itu detail banget. Bagaimana cara mukulnya misalnya, atau bagaimana cara megangnya, itu dijelaskan secara detail di penggarapan musik kontemporer. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya itu seringkali komponis itu membuat sendiri idiom dan tata gramatika musiknya. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena itu tadi, karena mereka tuh benar-benar eksplor sama bunyi-bunyian yang ada di sekitar mereka. Misalnya mereka mengubah tangga nada dari pelok menuju diatonis misalnya, atau sebaliknya. Tentunya itu membutuhkan beberapa perubahan dalam tata gramatika musiknya. Nah, mereka membuat sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, menurut seorang ahli musik yang bernama Dieter Mack, keberadaan musik kontemporer di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, musik kontemporer dalam idiom tradisi barat, dan yang kedua, musik kontemporer yang bersumber dari unsur etnik. Musik kontemporer dalam idiom tradisi barat itu teknik garapannya itu adalah memakai prinsip-prinsip yang lazim dikenal oleh musik barat. Di Indonesia sendiri, tokoh yang termasuk dalam kategori ini contohnya adalah komponis Amir Pasaribu, duo Srikandi Piano, Trisuci Kamal, dan Marusia Nainggolan Abdullah. Materi garapannya dapat berupa musik tradisional, misalnya nuansa gending gamelan Jawa yang ditranskripsikan ke dalam piano. Nah, gini. Ini lucunya di sini. Jadi musik dengan
nuansa gending gamelan Jawa, tapi ditranskripsikan ke dalam piano. Ini luar biasa sekali ya, karena kita tahu kalau gending Jawa itu memiliki tangga nada pentatonis, kemudian ditranskripsikan ke dalam piano yang memiliki tangga nada diatonis. Berarti di dalamnya itu perlu rumus-rumus tertentu supaya bunyinya itu tidak menyalahi kaidah yang seharusnya. Dengan demikian, masalah laras dan alur musiknya bukan lagi pelok slendro ataupun ladrang, melainkan mengambil bentuk sonata, prelude, dan semacamnya. Nah, sonata, prelude, dan semacamnya ini adalah contoh-contoh dari prinsip-prinsip yang dikenal oleh musik barat. Jadi bagaimana menuangkan gending gamelan Jawa dalam bentuk musik barat, seperti itu. Susah ini ya. Kemudian yang kedua, musik kontemporer yang bersumber dari unsur etnik. Kategori musik kontemporer yang bersumber dari unsur etnik ini dimotori oleh Awe Sutrisna, Rahayu Sumpanggah, Wayan Sadra, Dudi Satya, Eka Gustiman. Misalnya itu ya contoh musisinya ya. Di mana karya yang masuk dalam kategori ini dapat dikatakan sebagai revitalisasi musik tradisi. Misalnya Degung Sunda dengan tambahan tetabuhan teknik menggunakan sendok makan. Nah, ini kan namanya revitalisasi ini. Jadi melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Cara memetik kecapi dengan kuku misalnya, atau cara memetik kecapi dengan benda lain. Jadi menemukan sebuah cara lain untuk menghasilkan bunyi yang berbeda tapi menggunakan alat musik daerah. Itu maksudnya seperti itu. Nah, itu sekilas ya tentang pengertian alat musik kontemporer. Harapannya saya kalian semua sudah memiliki gambaran tentang bagaimana musik kontemporer itu. Nanti kita akan bahas lanjutannya tentang bagaimana cara memilih benda untuk pertunjukan musik kontemporer, atau bagaimana cara membuat sendiri alat musik kontemporer. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya, di bab selanjutnya. Teman-teman kalau masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar ya. Kalau saya bisa nanti akan saya langsung jawab. Kalau saya nggak bisa nanti akan saya carikan jawabannya. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.